catatan yang terpenting di situ SDM, sumber daya manusianya terus meningkatkan pendidikan. Di satu sisi semangat untuk menangnya kurang gitu. Karena memberikan kesempatan kepada dan dia siap untuk kalah gitu. Padahal di sini harusnya semangat untuk menang dulu gitu. Artinya ini masih harus menjadi suatu PR yang besar bagi mereka karena mereka adalah merupakan seorang public figure. Dalam Perda 08 bab 4 pasal 12 di sini tercatat pada ayat 2, bakal calon kepala desa itu minimal 2 orang, maksimal 5 orang. Kalau lebih harus mengikuti seleksi akademis. Nah, untuk itu kami kerjasama dengan tim akademisi yang disponsori oleh Aldi Pari Visi. Seharusnya panitia itu idealnya dibentuk itu 4 bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir. Nah, entah tahu ada permasalahan apa, ini kami dibentuk, kalau kami hitung hari itu hanya punya waktu itu 57 hari. Materi pemilihan bakal calon ini yaitu terutama yang pertama adalah menekankan pada aspek moral yang dituangkan dalam soal agama, juga soal kepemerintahan, terutama pemerintahan desa, kepemimpinan dan wawasan secara umum. Nah, karena agama yang paling sulit. Gampang-gampang susah itu tergantung daripada kesiapan masing-masing. Kelanjutan dari seleksi tertulis yaitu ada wawancara, dan di situ akan menunjukkan profil dari calon, dan di situ akan kita nilai ya. Jadi seberapa besar mereka memiliki tingkat kemampuan ya, baik dalam khususnya pengetahuan umum, akademik, maupun dari upaya-upayanya bakal calon seperti visi, misi, strategi atau program kerja yang dia ingin laksanakan nantinya bila mana mereka diantaranya akan menjadi calon kepala desa. Arus pengaruh globalisasi sangat begitu kuatnya, makanya dampak yang terjadi di masyarakat, nilai-nilai kegotong royongan itu sangat minim sekali. Dan apakah ini ada suatu upaya dari tokoh-tokoh masyarakat untuk memunculkan kembali? Dan saya ingin menanyakan secara real, seperti apa kiranya rumus atau formulasi yang akan mereka usung untuk meningkatkan nilai-nilai kegotong royongan yang pernah muncul dan menjadi suatu kebanggaan bagi nilai-nilai budaya di masyarakat Indonesia. Rencana kerja dari visi misi yang mereka sampaikan memang belum bisa mewujudkan rencana kerja yang benar-benar secara khusus, misalnya untuk melakukan peningkatan pembangunan desa atau peningkatan kualitas sumber daya manusia, belum merupakan rencana kerja yang bisa benar-benar untuk dilakukan. Orientasi penting muatan keagamaan di sini adalah ini hal yang utama, bahwa untuk menjalankan pemerintahan itu memang ada kaitannya dengan
dengan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai spiritual, di mana ini akan memandu etika, ya, moral, mentalitas, ya, sebagai penyelenggara pemerintah desa. Nah, ini mereka harus memiliki mentalitas yang bagus. Nah, terutama ini dalam hal agama. Nah, terkadang mungkin karena dalam arti ini agama akan memberikan sumber, yaitu sumber etika dari penyelenggaraan pemerintah desa. Mereka ini memiliki kurang wawasan berkenaan dengan jenis-jenis dari kepemimpinan, karena kepemimpinan banyak sekali. Jadi tidak hanya mengidolakan satu public figure saja. Misalkan ada kepemimpinan transaksional sekarang itu yang sedang booming, terus ada transformasional. Jadi itu bisa mereka jadikan acuan bahwa reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang otonomi daerah ini bisa dilakukan dengan beberapa tipe kepemimpinan yang modelnya yang baru. Kriteria penilaian itu yang pertama kan dari visi misi, itu kan visi misi, terus bagaimana dia berpresentasikan tata bahasanya atau perilakunya, ya, kita pengen, terus juga wawasan tentang pemerintahan desa, agama. Nah, itu yang menjadi kriteria penilaian kita. Teknis pengumuman setelah berita acara ini disepakati, dari sini dibawa ke kantor desa. Nanti di desa itu berkumpul semuanya. Nanti setelah dibagikan di desa, mereka mau dibuka di situ atau mau buka di rumah. Karena panitia ini akan menerima hanya satu berkas berita acara saja.